Tes ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat smart yang mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Jadi sore hari ini kita akan mengawali. Ini merupakan edisi perdana Smart ya. Smart itu singkatan dari Sustainability and Management Accounting Regular Talk. Jadi nanti dalam Smart ini kita akan coba diskusi isu yang menarik, yang kekinian seputar sustainability dan akuntansi manajemen. Nah, Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam, Kang Asep. Apa kabarnya? Ya, Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dede. Pak Dede gimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kang Asep dan juga rekan-rekan semua di sini sehat-sehat ya. Amin, amin. Ya, mau tanya dulu sebelumnya nih Pak, ini posisi mau landscape atau potret nih, biar enak nanti. Potret aja Pak. Boleh potret begini Kang mungkin. Siap, siap. Nanti saya coba atur dulu settingan tripod sayanya, biar lebih Siap, mangga. pas. Ya, baik. Sahabat smart yang mudah-mudahan selalu memiliki passion yang tinggi untuk belajar. Alhamdulillah sore hari ini sudah hadir bersama kita itu Bapak Dede Abdul Hashir. Beliau adalah seorang akademisi. Sehari-hari beliau mengajar di Universitas Pajajaran di jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Dan selain sebagai akademisi, ternyata beliau juga merupakan seorang konsultan. Jadi ya kalau bisa dibilang sudah lengkap lah ya. Jadi sebagai akademisi iya, kemudian sebagai seorang praktisi juga iya, karena beliau banyak memberikan konsultasi, kemudian memberikan banyak advice juga kepada industri ya, kepada perusahaan-perusahaan dalam dunia industri, dan juga kepada government juga ya Pak. Jadi banyak masukan-masukan yang juga diberikan ya kepada misalkan pemerintahan, tentu dalam hal-hal seputar sustainability tadi, tentang keberlanjutan, dan juga manajemen accounting ya Pak, akuntansi manajemen. Ya, Ya nanti alhamdulillah Kang Asep sedikit-sedikit. ya Pak, jadi nanti silakan kepada sahabat smart, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, bisa langsung disampaikan di kolom komentar ya, atau juga bisa di kolom pertanyaan. Nanti insya Allah akan kita sama-sama diskusikan dengan narasumber kita pada sore hari itu, Pak Dede Abdul Hashir. Baik Pak Dede Abdul Hashir, atau saya panggil Pak Dede saja ya Pak. Mungkin Mangga sebagai Kang, mangga. pengantar Pak Dede. Mungkin kita ada yang baru mendengar, atau saya secara pribadi juga masih belum terlalu mengenal tentang apa itu sustainability, apalagi kemudian ditambah dengan kata cycle setelahnya gitu ya, jadi sustainability cycle. Itu mungkin bisa dikenalkan dulu nih Pak, kira-kira apa sih frasa tersebut kepada kami-kami yang hadir di sini. Mangga Pak Dede. Ya, terima kasih ini Kang Asep ya. COE Matrix ini sudah berkenan Iya mengajak Pak, ini Matrix. sharing kan. Ya, COE Matrix ya. Ini punten, siapa tahu di sini sebetulnya yang hadir ada yang lebih paham sebetulnya Kang Asep mungkin. Jadi ini sekedar sharing saja mungkin berdasarkan pemahaman yang saya miliki gitu ya Kang. Jadi tadi Kang Asep mungkin menanyakan apa sustainability gitu, apalagi ditambahkan cycle begitu ya Kang Asep di belakangnya. Mungkin sebetulnya berangkat dari istilah sustainability management sebetulnya Kang Asep. Iya. Jadi,
kita lihat salah satu manajemen itu sendiri kan implikasinya ada di sebuah proses yang sebetulnya diharapkan bersifat berputar begitu ya, seperti siklus gitu Kang Asep. Gitu. Jadi ya kita mengenal ada yang namanya misalkan konsep yang paling sederhana itu POAC ya Kang Asep ya. Planning, Organizing, Executing, Controlling. Ya gitu. Dan pada fase controlling salah satunya ada mekanisme yang namanya evaluasi Kang Asep gitu ya. Dan evaluasi ini hasilnya menjadi umpan balik atau feedback ketika proses yang P di periode berikutnya gitu. Jadi controlling mempengaruhi planning begitu Kang Asep gitu. Nah, kemudian dalam ranah atau dalam konteks sustainability atau keberlanjutan ini bagaimana nih caranya nih supaya proses sustainability atau keberlanjutan ini, sustainability ini kan bisa kita artikan sebagai keseimbangan pemenuhan kinerja paling tidak 3 hal nih Kang Asep gitu ya, bahwa seringkali misalkan sebuah organisasi bisnis itu berfokus pada kinerja keuangan nih Kang Asep. Nah, kalau di dalam konsep kalau di dalam konsep sustainability kan inginnya diseimbangkan juga dengan bagaimana organisasi bisnis ini juga memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik. Nah, ini keseimbangan 3 hal ini yang diharapkan bisa berjalan secara terus-menerus. Dan kalau kita kita lekatkan ini sebagai sebuah proses manajerial yang teratur begitu ya Kang Asep, ini sifatnya menjadi sesuatu hal yang reguler gitu, sesuatu hal yang melekat pada proses bisnis dari sebuah perusahaan, bahkan menjadi strategi bisnis gitu, menjadi pertimbangan ketika sebuah organisasi bisnis itu menyusun strategi. Mungkin selama ini begini Kang Asep, kita baru aware nih soal hal-hal di luar financial itu ketika terjadi sesuatu yang merupakan dampaknya Kang Asep gitu. Jadi misalnya ketika terjadi bencana alam nih, barulah kita sadar oh kayaknya kita kurang bertanggung jawab lingkungan dengan baik gitu ya Kang Asep. Gitu. Nah, ini diharapkan menjadi proses untuk membiasakan barangkali Kang Asep. Barangkali. Jadi emang tadi ya sustainable cycle ini merupakan sesuatu hal yang memang mendorong dan mengarahkan satu entitas bisnis, katakanlah perusahaan misalkan, agar kemudian kacamatanya itu tidak hanya pada aspek finansial saja ya Pak, tapi juga aspek-aspek lain yang di luar finansial seperti itu ya Pak. Nah, berikutnya nih Pak Dede, ini kan satu konsep kan biasanya ada awalnya. Ada periode-periode yang kemudian menjadi peralihan gitu ya, dari konsep yang lama kemudian bergerak menjadi konsep yang baru yang dijalankan juga nanti akan obsolete, akan usang digantikan dengan konsep yang baru. Nah, terkait masalah sustainability kemudian sustainable cycle ini, kalau misalkan boleh diceritakan perjalanan awal sejarahnya itu kira-kira seperti apa tuh Pak? Ya baik Kang Asep. Jadi ini merupakan proses yang tidak panjang gitu ya Kang Asep. Jadi ini perpaduan antara adanya growing awareness ya dari banyak pihak gitu ya tentang fenomena yang saat ini banyak terjadi gitu. Misalnya sebagai contoh krisis iklim gitu ya. Kita merasakan Kang Asep misalnya kayaknya kok ada ketidakstabilan atau anomali dari iklim gitu. Nah, mungkin kalau betul Kak Asep gitu. Kalau orang environmental scientist misalnya ya, mungkin mereka sudah menyebutnya perubahan iklim kan begitu ya. Gitu. Nah, termasuk kan kita sekarang mengalami pandemi ini misalnya, yaitu kan bagi mereka yang mendalami soal terkait dengan bagaimana reaksi dari alam itu dipandang sebagai sebuah mekanisme dari alam untuk melakukan adjustment begitu. Nah, krisis iklim ini kan sesuatu hal yang sebetulnya mengancam juga nih Kak gitu. Mungkin eskalasinya akan kita rasakan tahun 2050 begitu ya.
di mana mungkin salah satu dampaknya itu kan karena rata-rata suhu permukaan bumi itu meningkat, Kang Asep nih. Meningkat. Gitu. Es di Mungkin kutub banyak mencair lebih ya, Pak. banyak es di kutub mencair gitu. Jadi mungkin ada banyak daerah yang tenggelam. Nah, sebetulnya kita tidak bisa menghentikan itu, Kang Asep, gitu ya. Tapi kita hanya bisa mengurangi hal itu sehingga awareness itu ya alhamdulillah ya muncul ya mungkin dalam 20-30 tahun belakangan. Dan seperti kata Kang Asep tadi, ada proses ya. Kita juga kan di dalam melakukan perubahan juga ada sebuah proses dari yang tadinya reaktif menjadi proaktif, begitu Kang Asep. Ya, Pak. Menarik misalnya dari reaktif menjadi proaktif ya, Pak. Jadi yang Ya, tadinya hanya betul. sebatas apa ya istilahnya mengobati gitu ya, Pak, yang bersifat kuratif, kemudian kita mulai berpikir terkait masalah pencegahan gitu ya, Pak, mitigasi dan seterusnya. Nah, mungkin gini Pak, biar tidak terlalu apa namanya abstrak, mungkin bisa diberikan contoh nih Pak dari lingkungan yang dekat-dekat mungkin di sekitar kita, yang sederhana aja mungkin Pak tentang sustainable cycle, apakah dari kehidupan sehari-hari kita, dari pekerjaan misalkan atau dari aktivitas kita yang lain. Jadi biar nanti sahabat-sahabat smart yang menyimak juga bisa apa namanya memahami, oh ini tuh yang dimaksud atau contoh sederhana dari sustainability cycle itu. Iya. Ya, saya kira contohnya banyak Kang Asep dan kita juga tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mencoba menjalankan dalam kaitan terutama tadi perubahan diri kita Kang Asep dari yang sifatnya tadi reaktif menjadi proaktif gitu ya. Kalau reaktif itu kan berarti ketika terjadi dampak nih Kang, misalnya karena memang terjadi kerusakan lingkungan ya, dampaknya terjadi nih, misalkan ada bencana alam, nah, maka kita melakukan suatu tindakan. Nah, sekarang kita berubah menjadi proaktif tadi, Kang, gitu. Sebagai contoh misalnya beginilah, Kang, gitu. Kan kita sudah melihat nih, misalnya kalau kita datang ke kawasan industri nih, Kang Asep, gitu ya. Ada yang namanya teknologi untuk memfiltrasi, Kang Asep. Gitu. Jadi ada cerobong asap nih, Kang Asep ya, gitu. Yeah. Nah, cerobong asap ini akan mengeluarkan polutan ya, yang berupa gas buang. Dan gas buang ini memiliki kadar polutan tertentu. Nah, sebelum dibuang ke atmosfer, ya, itu ada filtrasi dulu, Kang Asep. Sehingga kadar-kadar polutannya itu diturunkan, gitu. Nah, atau kalau limbah misalnya yang berupa padat ataupun cair, misalnya Kang Asep gitu, ada yang namanya IPAL, instalasi pengolahan air limbah, gitu. Nah, itu juga sebuah praktek-praktek yang sudah kita lihat begitu, yang merupakan bagian dari bagaimana perusahaan ataupun siapapun lah ya, gitu, lebih meningkatkan lagi bagaimana usaha untuk mengurangi dampak sosial dan lingkungan. Nah, namun sekarang ini sudah terus bergeser nih Kang dari yang tadi reaktif tadi ke proaktif. Gitu. Jadi misalnya tadi ya kalau kalau tadi berfokus bagaimana pada saat limbah itu terjadi kemudian ada IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, sekarang justru mesinnya aja yang dirubah gitu, yang diganti. Sehingga mesinnya sendiri tidak menghasilkan limbah gitu ya. Atau menghasilkan limbah tapi kadar polutannya itu sudah di bawah ambang batas. Itu saya kira sesuatu hal yang banyak kita saksikan, saya kira dalam kehidupan kita sehari-hari, ya termasuk di dalam kehidupan keluarga kita, Kang Asep, kita sudah melakukan pemilahan kan sampah gitu ya, organik dengan non-organik. Kemudian kita juga mencoba membuat misalnya kompos dan lain sebagainya. Itu saya kira praktek yang paling sederhana yang terkait dengan sustainability yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi emang dari rumah kita juga emang sudah bisa mulai dijalankan ya, sehingga kemudian itu di kehidupan keseharian kita, apalagi juga nanti kalau misalkan bagi yang sudah bekerja, kemudian kerjanya itu misalkan di tempat-tempat, katakanlah pabrik-pabrik yang menghasilkan polutan tadi limbah, sehingga ya dengan konsep ini kan harapannya sudah mulai bisa mengedukasi seperti itu ya Pak.
Memang menarik nih Pak, karena domisili kami itu kan di Subang nih Pak. Nah, Subang ini ya sepertinya gitu ke depan akan banyak sekali berdiri pabrik gitu ya, dengan apa namanya hadirnya pelabuhan internasional Patimban, kemudian ada konsep segitiga rebananya dan seterusnya. Kemudian ada juga masuk beberapa apa namanya rencana dibangun Smartpolitan. Nah, kira-kira nih menurut Pak Dede dengan kondisi Subang emang sebelumnya wilayah pertanian gitu kan, agrikultur, kemudian perikanan dan seterusnya yang akan masuk banyak industri, diperkirakan akan masuk banyak industri. Nah, kira-kira dengan konsep sustainability cycle ini itu mungkin bisa memberikan apa ya, penerawangan lah, katakan seperti itu. Gimana kira-kira Pak? Ya, pembangunan ya Kang ya, pembangunan Iya. ataupun kemajuan zaman lah katakanlah gitu ya, yang seringkali sangat melesat begitu. Itu kadang-kadang sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya, sebagai Hmm. bagian dari semakin katakanlah berkembangnya peradaban manusia gitu ya Kang Asep. Iya. Dan selama ini kan yang sering kita lihat gitu bahwa hal-hal yang tadi yang terkait dengan dampak sosial dan juga dampak lingkungan gitu ya. Misalnya semakin meningkatnya ketimpangan sosial itu seringkali dipandang sebagai eksternalitas gitu. Suatu hal Iya. yang di luar di luar pertimbangan di dalam proses pengambilan keputusan, Hmm. entah bagi regulator ya, bagi pemerintah ataupun mungkin bagi pelaku usaha gitu kan. Nah, oleh Hmm. karena itu menurut saya gitu ya, perlu tentunya ada pihak-pihak yang menjaga nih, memagari hal ini, Hmm. Kang Asep gitu. Bukan berarti kita ingin menghambat ya laju atau proses dari kemajuan tadi atau Pembangunan. pembangunan tadi, betul gitu. Namun kita bagaimana nih supaya awareness ya bahwa hal-hal yang tadi sering disebut sebagai eksternalitas tadi, sesuatu hal yang tidak dipertimbangkan atau sesuatu hal yang diabaikan, ini tolong dipikirkan begitu. Dan bahkan Hmm. ini kita harus masukkan dari tahapan perencanaan, Kang Asep begitu. Hmm. Ini Iya. kalau kita melihat misalnya Kang ya, kalau di dalam dunia keuangan Kang, itu dikenal istilah sustainable finance, ya, Hmm. gitu. Jadi Iya. sebuah konsep pembiayaan atau pendanaan yang memenuhi prinsip sustainability atau Hmm. prinsip keberlanjutan. Iya. Jadi ketika ada Bisa agak sebuah proyek Kang, dijelaskan tuh, seperti apa tuh ya Pak, kan? biar nanti kita semua bisa memahami tentang sustainability finance. Nah, jadi gini Kang, mungkin kan kita selama ini mengenal nih Kang, kalau kita akan memulai sebuah proyek nih, kita akan Ya, menghitung beberapa parameter yang menjadi bagian dari studi kelayakan bisnis, gitu ya, Kang ya. feasibility Kita study. akan visibility study, betul sekali, gitu. Jadi misalkan kapan ini BEP-nya di tahun keberapa, Hmm. gitu ya Kang Asep, gitu. Kemudian Iya. payback periodnya berapa lama, gitu ya, dan apakah dia misalkan net present value-nya positif nggak nih, Hmm. gitu. Gitu. Nah itu kan sebuah analisis yang kita lakukan ketika kita melakukan tadi studi kelayakan bisnis ketika memulai sebuah proyek. Nah sebetulnya bukan hanya itu Kang Asep gitu ya. Hmm. Ada juga misalkan yang namanya ESIA, jadi Hmm. Environmental and Social Impact Assessment gitu. Hmm. Jadi selain tadi bahwa proyek ini menguntungkan gitu ya, profitable secara keuangan, bagaimana nih kira-kira potensi dampak terhadap sosial dan juga lingkungan ketika proyek ini berdiri. Itu di-assess di awal Kang Asep gitu. Dan ini bisa menggugurkan keputusan tadi misalkan kalau secara finansial itu visible, tapi kalau analisis dampak sosial dan lingkungannya tidak memenuhi, ini gugur. Bisa seperti Hmm. itu. Uh, Artinya pendanaannya bisa jadi nggak jadi Kang Asep. Begitu. Hmm. Dan paling tidak ini saya sudah melihat sendiri prakteknya barangkali ya Kang Asep. Jadi salah satunya misalkan pendanaan kalau dari Bank Dunia atau dari World Bank. Ini ada analisis itunya dulu
yang tadi disebut ESIA. Jadi supaya kalau dia bukan hanya layak secara keuangan ya, Kang Asep, gitu. Kalau dia sudah mengetahui ada dampak sosial dan lingkungan, dan dampaknya ini nanti dikumpulkan, Kang. Gitu. Apakah nanti tergolong tinggi, moderat, kemudian rendah. Gitu. Nah, masing-masing hasil pengukuran dampak ini yang nanti kita lihat apakah ya kalau tinggi, bagaimana cara mitigasinya tadi kata Kang Asep. Jadi dia harus menyertakan mitigation plan, Kang. Kalau kebetulan dampaknya tinggi nih, gitu. Kalau dampaknya moderat, mitigation plan-nya seperti apa, dan kalau rendah seperti apa, begitu, Kang. Itu jadi memang sustainable finance ya. Jadi memang peranan kontrol tadi sangat-sangat penting gitu ya, tentang bagaimana kemudian kita mengendalikan proses, mengendalikan output, outcome, sampai pada mengendalikan impact-nya seperti itu ya Pak. Dan menarik tadi Pak Dede kan mengatakan satu statement yang bagi saya menarik gitu, kita tidak mungkin mencegah kemajuan, perkembangan dan pembangunan, tapi memang hal-hal tersebut harus ada yang mengawal gitu ya Pak. Nah kira-kira dalam kaitannya dengan sustainability cycle ini gitu ya, apa sih manfaatnya kalau kita katakanlah misalkan sebagai stakeholders, baik itu di industri, di perusahaan, maupun di pemerintahan gitu ya, ketika kita memahami atau memiliki pengetahuan tentang konsep ini, dan kemudian kita memegang tongkat komando gitu ya, sebagai orang-orang yang memiliki otoritas untuk memutuskan, nah itu kira-kira seperti apa tuh Pak Dede? Ya, baik Kang. Jadi mungkin kita bisa lihat satu persatu ya Kang ya. Kalau misalnya dari sudut pandang perusahaan dulu Kang. Iya. Tadi kata sustainability sendiri kan kalau kita kita terjemahkan itu kan artinya keberlanjutan. Kan? Keberlanjutan. Jadi artinya kita memikirkan sesuatu yang berlanjut gitu ya, yang sifatnya jangka panjang. Nah, kita ambil contoh tadi Kang misalnya, kalau hasil pengukuran tadi bahwa sebuah proyek nih Kang, ternyata dampak sosial dan lingkungannya itu tinggi kan. Kalau nanti ternyata si dampak ini kan akan menimbulkan resiko kan, gitu ya. Jadi ini menjadi bagian dari proses pengukuran dari manajemen resiko itu dari sebuah proyek kan gitu kan. Nah kalau ternyata ini tidak tersusun rencana mitigasinya dengan baik kan, gitu. Kemudian pada saat proyek itu berlangsung dan dampak-dampak itu terjadi, gitu ya, kejadian gitu muncul gitu ya Kang ya. Dampak-dampak itu muncul, misalnya terjadi kerusakan lingkungan yang justru dapat menghentikan bisnis itu sendiri, begitu ya. Gitu. Nah ini kan berarti kalau begitu tidak berlanjut, tidak sustain, gitu. Nah ini kan sesuatu yang sebetulnya akan merugikan bagi bisnis itu sendiri kan. Ketika tadi misalkan elemen dari resiko lingkungan tadi itu tidak termitigasi dengan baik. Mending kalau kita sudah punya rencana mitigasinya. Kalau tidak dikenal sama sekali gimana kan? Mengenali saja tidak gitu misalnya ya gitu. Nah berarti kan jangankan kita memitigasi akibatnya kan, kalau kita mengenal saja tidak. Nah itu Kang, itu. Kemudian kalau bagi regulator gitu atau bagi pemerintah, tentunya pemerintah akan sangat terkait dengan penetapan kebijakan publik. Jadi ketika misalnya menetapkan titik-titik di mana kita akan melaksanakan sebuah proses pengembangan wilayah, misalnya tentu yang lebih dilihat nanti RT RW, betul, rencana tata ruang wilayah, begitu kan, spatial planning, begitu ya Kang. Planning. Ini kan tentu harus dilihat ya tingkat resiko dari penempatan setiap titik ya yang menjadi area-area yang akan dijadikan wilayah pembangunan itu terdistribusikan dengan baik nggak nih resiko sosial dan lingkungannya, gitu kan. Itu semakin nanti tidak terukur dengan baik resiko-resikonya, maka tentunya dampak-dampak yang mungkin nanti akan terjadi gitu ya, seperti misalkan kita sering bisa melihat lah, bahkan kalau sekarang ini kan karena
daya dukung ya dan daya tampung lingkungan hidup itu sudah cukup berat, ketika terjadi kerusakan lingkungan itu dampaknya itu kadang-kadang instan Kang, jadi langsung terjadi gitu. Seringkali kan begitu kan sekarang. Seperti misalnya kenapa terjadi peristiwa banjir misalnya gitu. Itu kan seringkali sekarang itu instan. Kalau dulu-dulu ketika daya dukung planet bumi ini masih cukup kuat gitu, itu mungkin baru kejadian tuh sekian puluh tahun ke depan gitu kan. Kalau sekarang tuh relatif kadang-kadang lebih ini cepat gitu. Ya Pak. Nah makanya ini kita harus lebih cepat Kang gitu. Makanya itu ini sekarang mungkin harus kita lebih hati-hati lah intinya seperti itu kan. Iya Pak, karena emang mungkin karena sudah terakumulasi gitu ya. Walaupun tadi polutan-polutan itu sedikit, tapi dari jumlah industri yang besar kan akhirnya kemudian menjadi polusi yang kolektif seperti itu, sehingga tadi dampaknya bisa langsung seperti itu. Ya. Terkait masalah ini nih Pak Dede, tadi kan dikatakan bahwa sustainability artinya keberlanjutan. Kemudian tadi juga Pak Dede menyebutkan ada beberapa indikator-indikator seperti NPV gitu kan, kemudian payback period, break even point, dan dalam akuntansi sendiri kan ada prinsip yang disebut dengan going concern kan. Nah, berarti kan sebetulnya kalau saya coba menerka-nerka nih, coba nebak-nebak, ada kaitannya ya Pak antara sustainability ini dengan akuntansi seperti itu. Ya, betul Kang. Jadi memang akuntansi itu ya barangkali ini sebuah kelebihan kita ya bagi teman-teman semua di sini yang berada di dunia akuntansi. Kita terbiasa dengan sesuatu, mempresent sesuatu dengan numbers begitu ya. Kemudian kita juga membantu perusahaan di dalam menyajikan informasi dalam rangka menampilkan accountability dari sebuah organisasi, kan begitu ya, gitu kan. Nah, oleh karena itu setiap tahapan tadi di dalam siklus ya, planning, organizing, evaluating dan controlling dari kegiatan-kegiatan sustainability ini disupport oleh orang akuntansi ini Kak, gitu ya. Pada saat tahapan perencanaan nih, gitu. Tentunya kan bagaimana nanti kita akan mewujudkan praktek tadi keberlanjutan tadi ya, keseimbangan kinerja keuangan, sosial, dan lingkungan. Nah, pada tahapan perencanaan kan kita harus menetapkan indikator kinerja, misalnya Kak Asep. Iya. Nah, kita kan orang akuntansi juga belajar tuh di akuntansi manajemen soal perencanaan kinerja gitu kan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu dari sisi perencanaan, dan dari situ kan turun lagi ke penganggaran nih Kak Asep gitu. Ya, tentunya kan setiap inisiatif tadi dalam rangka melaksanakan praktek dari sustainability tadi harus disupport nih dari sisi penganggarannya. Iya. Gitu kan. Ada konsekuensi finansialnya ya Pak. Ada konsekuensi finansialnya gitu, yang nanti sebetulnya secara jangka panjang itu akan memberikan manfaat secara long term gitu Kang Asep. Nah ini di situ peran kita pada saat pelaksanaannya gitu ya Kang Asep gitu. Bagaimana setiap proses tadi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tadi itu tentu ada recordingnya nih Kang Asep gitu. Ya kan gitu. Dan yang berikutnya ada di proses evaluasi kinerja gitu. Kalau tadi ada perencanaan kinerja, maka ada evaluasi kinerja. Ya artinya kinerja yang tadinya kita rencanakan, ya kan di dalam perencanaan kinerja kita punya target nih, Kang Asep. Oh kita ingin menurunkan emisi, ya dari perusahaan kita, misalnya. Emisi gas buangnya ingin kita turunkan. Nah di awal kita sudah merencanakan dulu Kang kinerjanya. Nah tentu di akhir periode itu ada ada evaluasinya Kang gitu. Nah hasil evaluasi ini menjadi umpan balik Kang bagi proses perencanaan berikutnya. Makanya sebuah siklus gitu loh Kang. Sebuah siklus gitu. Belum lagi dari sisi reportingnya Kang Asep dan teman-teman semua gitu. Tentu kita mengenal misalkan di samping laporan keuangan, bentuk pelaporan organisasi formal yang saat ini dikenal juga ada yang namanya annual report.
gitu ya. Iya. Kemudian ada yang namanya sustainability report misalnya gitu kan. Nah, di dalam annual report kan isinya bukan hanya kinerja keuangan ternyata Kang gitu, tapi di situ Iya. juga ada kinerja-kinerja non keuangan. Nah, itu Iya. penyajian dan penyiapan informasinya itu merupakan salah satu hal yang bisa dikontribusikan dari profesi kita sebagai akuntan. Mungkin begitu Kang Ya, Asep sebagai gambaran. ya baik. Terima kasih Pak Dede penjelasannya. Ini kembali saya mengundang kepada sahabat smart sekalian yang mengikuti IG Live pada sore hari ini. Silakan kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi atau didiskusikan, bisa langsung disampaikan saja ya secara tertulis di kolom komen atau melalui kolom pertanyaan. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama berdiskusi tentang tema kita pada sore hari ini tentang sustainability cycle apa dan bagaimana. Sambil menunggu ya Pak Dede, kita coba lanjutkan lagi diskusinya. Nah terkadang kan ya namanya manusiawi ya Pak. Orang itu akan mempelajari sesuatu kalau memang mereka merasa tertarik, mereka merasa ada manfaatnya bagi diri mereka. Mereka merasa ada keterkaitan lah, nyambung. Mungkin ini juga kadangkala saya kan orang akuntansi. Ini lingkungan kok kayaknya jauh gitu antar akuntansi dengan lingkungan. Akhirnya kan kemudian adalah saya nggak perlu mempelajari lah atau saya tidak perlu mencari-cari literaturnya dan seterusnya. Nah, kira-kira untuk bisa membangun, karena kan tadi di awal diskusi kita Pak Dede menyinggung masalah awareness gitu kan. Nah, untuk membangun awareness kita semua nih, khususnya orang-orang akuntansi gitu, para peminat akuntansi, itu untuk membangun awareness agar kemudian bisa mencoba untuk membuka wawasan bahwa ya akuntansi itu nggak cuma sebatas bookkeeping, tata buku dan seterusnya, tapi hal-hal yang terkait masalah tadi kontrol, kemudian performance measurement dan seterusnya, itu pun ternyata masih terkait gitu dengan akuntansi. Nah, kira-kira nih Pak Dede sebagai akademisi sekaligus praktisi dengan latar belakang akuntansi untuk membangun awareness itu seperti apa nih Pak? Iya. Baik. Ini pertanyaannya agak sulit nih Kang Asep nih, karena untuk meyakinkan begitu ya barangkali Kang. Iya. Ya barangkali sebagai landasan awal bahwa tentunya hal yang kita diskusikan ini sesuatu yang mungkin sebetulnya isunya ini kan masih emerging gitu ya Kang ya gitu. Yeah. Pertama ya kita tentunya catch up dengan isu ini gitu kan gitu, sehingga kita bekerja di manapun sebetulnya ketika nanti terkait dengan pengelolaan dari isu ini gitu ya, ataupun bahkan penanganan dari isu ini kita sudah punya awareness yang cukup baik. Nah, kemudian berikutnya yang kedua mungkin terkait dengan lapangan pekerjaan nih Kang Asep gitu ya. Gitu. Ya, kalau kita lihat nih Kang, ya kan? Mahasiswa setelah lulus kan langsung biasanya orientasinya bekerja seperti itu. Betul Kang gitu. Jadi kelihatannya menambah ini nih Kang, portofolio dari keahlian kita gitu kan. Iya. Ya, jadi misalnya kalau kita perhatikan Kang di The Big Four nih, kantor akuntan publik The Big Four ya, hampir semuanya gitu atau semua The Big Four itu membuka divisi sustainability kan gitu. Dan service-service yang diberikan di divisi ini tadi kalau kita lihat hampir di keseluruhan proses POAC yang tadi itu kan, dari sisi perencanaannya, kemudian di sisi controllingnya gitu ya, dan salah satu hal yang sebetulnya menjadi challenge saat ini gitu ya adalah misalnya contoh misalnya Kang, pengukuran dampak ini sesuatu hal yang seringkali sulit diwujudkan kan. Nah, kelebihan kita dari orang akuntansi itu terbiasa mempresent tadi ya segala sesuatu itu dengan numbers. Iya. Nah, dampak ini kan seringkali kita rasakan, tapi
mungkin sulit kita buktikan, Kang Asep. Iya, sulit Nah, dikuantifikasi. sulit dikuantifikasi, betul. Nah, seringkali kalau kita bisa mencoba mempresentasikan itu dengan angka, misalnya Kang Asep, bahwa ini dampaknya positif. Oh, positif itu diwujudkan dengan angka, oh nilainya sekian gitu. Nah, assessment seperti ini ternyata dikembangkan juga ini Kang oleh orang-orang akuntansi gitu. Sehingga tadi ketika misalkan ini ada dampak positif ya yang berupa misalkan benefit yang dirasakan oleh masyarakat ya, ketika perusahaan misalkan menjalankan sebuah program yang namanya community development Kang, pemberdayaan masyarakat gitu. Ini kan bagian dari tanggung jawab sosial Kang. Yang tadi kan kalau sustainability ada kinerja finansial, sosial, dan lingkungan nih Kang. Nah ini yang sosialnya nih Kang. Yang sosialnya perusahaan itu menjalankan tanggung jawab sosial berupa program pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini seringkali dianggap memberikan manfaat bagi masyarakat, manfaat positif gitu ya Kang ya, gitu. Nah, oleh orang akuntansi dikembangkan ini Kang, gitu, dikembangkan bahwa si nilai benefit sosial yang dirasakan oleh masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk numbers. Jadi impact-nya itu diangkakan. Kata Kang Asep tadi dikuantifikasi, gitu. Nah, ini sedang cukup ini juga nih Kang, gitu ya, sedang cukup cukup tren juga gitu. Dan kalau di Indonesia ini seringkali juga dari sisi dari pihak pemerintah menjadikan hal-hal seperti ini tuh mandatori Kang, begitu. Jadi wajib ya Pak. Impact wajib gitu ya. Misalkan sekarang di KLHK gitu ya, untuk penilaian kinerja sosial dan lingkungan perusahaan itu wajib menyertakan hasil pengukuran dampak. Nah itu contohnya Kang di Kementerian Lingkungan Hidup misalnya gitu ya. Atau yang mandatori yang lain Kang tadi misalkan bahwa keberadaan laporan laporan tahunan, laporan keberlanjutan itu ternyata sifatnya wajib Kang, sifatnya mandatori bagi perusahaan publik gitu. Nah ini kan tentu bagi kantor akuntan publik, bagi kantor konsultan ini membuka lapangan pekerjaan baru Kang. Memberikan jasa consulting, membantu menyusun annual report, sustainability report, atau impact assessment yang tadi. Gitu. Nah, itu saya kira menambah peluang lah gitu. Di samping mungkin yang biasanya kita jalankan ketika kita lulus dari akuntansi gitu. Saya juga dulu pernah kerja di kantor akuntan sebagai auditor, pernah juga kan. Gitu. Ya dan kalau kita perhatikan kan sebenarnya portofolio dalam tanda kutip bisnis ya dari kantor akuntan publik itu yang non auditnya yang lebih besar justru Kang. Yang ketimbang yang auditnya. Ya, yang non assurance-nya yang lebih banyak. Dan ini kembali banyak diisi nih Kang, gitu. Oleh termasuk tadi soal urusan sustainability ini juga alhamdulillah nih banyak diisi juga oleh teman-teman dari akuntansi. Meskipun nanti komposisi di dalam tim itu kita juga akan bekerja secara lintas disiplin Kang. Karena memang di divisi sustainability itu akan ada memang orang yang misalkan dia memang dari environmental science misalnya. Nah kan tentunya pergaulan kita yang mungkin dengan orang-orang yang lebih lintas disiplin ini juga akan memperkayalah wawasan kita Kang Asep gitu ya. Betul. Tentunya berhubung sekarang juga kan ada banyak persoalan nih sekarang ini yang diselesaikan dengan pendekatan multidisiplin kan gitu. Karena semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan saat ini yang tidak bisa diselesaikan oleh satu disiplin ilmu saja, sehingga perlu kolaborasi antar berbagai disiplin ilmu. Itu mungkin kan di antara ya gitu. Ya memang ya betul tadi apa yang Pak sampaikan. Jadi sekarang zamannya istilahnya cross and multidisiplin seperti itu. Jadi memang sudah sudah blended lah karena mungkin sangat kompleksnya masalah yang dihadapi gitu ya. Sehingga memang kita memerlukan kolaborasi antar saintis, antar orang-orang yang memiliki kepakaran di bidangnya untuk bisa menyelesaikan
problem-problem yang memang real. Nah, mungkin sekalian aja nih Pak, minta sharing mungkin pengalaman Pak Dede ketika apa namanya di dunia praktik gitu ya, sebagai praktisi sustainability, ketika misalkan menghadapi masalah, kemudian memberikan advice, kemudian ya namanya saran dari konsultan kan ada yang memang dieksekusi oleh klien, ada yang memang sebagian, ada yang juga mungkin tidak diterima. Nah, mungkin bisa sharing kepada kami di sini nih Pak, pengalaman Bapak nih. Betul, betul. Ya betul Kang Asep gitu. Jadi kadang-kadang memang ini kan hal-hal seperti ini dalam tanda kutip di beberapa tempat Kang ini bisa dikatakan sesuatu hal yang di luar kebiasaan gitu ya. Kenapa harus menginclude faktor-faktor tadi gitu ya. Tapi karena misalkan rata-rata gitu ya, rata-rata bahwa keharusan menjalankan ini juga karena requirement Kang gitu. Mau tidak mau tentunya mereka pada akhirnya akan ini ya, akan menyadari bahwa ini sesuatu hal yang harus dijalankan. Namun tentunya proses untuk bisa tumbuh ya awareness, bahkan sampai ada kesamaan persepsi di mengenai hal ini gitu ya. Ini perlu kesabaran kita gitu kan. Kita perlu memberikan dulu training misalkan ataupun edukasi ya terkait hal ini, supaya teman-teman yang kita bantu gitu ini mereka sama-sama punya awareness yang sama. Ini mungkin saya juga masih berjalan ini Kang, kegiatan ini. Kebetulan ada sebuah proyek gitu Kang ya, yang akan mendapatkan pendanaan dari Bank Dunia ceritanya Kang. Dan salah satu syarat untuk mendapatkan pendanaan itu harus ada assessment Kang terhadap tadi dampak sosial dan lingkungan gitu. Jadi namanya yang tadi ESIA itu kan, Environmental and Social Impact Assessment. Nah, kalau hasil assessmentnya ini lulus gitu ya, proyeknya jadi didanai Kang gitu. Kalau hasilnya tidak positif gitu ya, artinya begini, dia punya dampak, proyek ini punya dampak sosial dan lingkungan yang tinggi, tapi rencana mitigasi untuk mengatasi dampak tersebut tidak bisa diterima rencananya. Nah, maka proyeknya nggak jadi didanai Kang gitu. Nah ini kan mau tidak mau nih Kang, si pihak yang kita bantu ini ya dia karena memang dia juga butuh financing ini gitu ya, butuh gitu ya. Jadi akhirnya mencoba memenuhi hal itu gitu. Sambil kita memang juga mencoba menyadarkan apa sih sebetulnya latar belakangnya ya Kang ya. Kenapa harus ada requirement seperti ini gitu. Kenapa misalkan pihak World Bank itu dia mengharuskan hal ini gitu ya, mengharuskan hal ini sebagai syarat pendanaan. Yang kalau kita pinjam ke bank mungkin nggak ada syarat seperti ini. Kalau ke bank kan cukup 5C aja tuh Kang, yang karakter gitu ya, kolateral dan lain-lain lah gitu. Gitu ya. Ya betul. Nah tapi karena ini sebuah project gitu ya, karena ini namanya project financing ya, pendanaan project yang skalanya besar dan memang punya implikasi yang bukan hanya memberikan benefit yang sifatnya positif, tapi mungkin juga tidak positif ya atau negatif. Maka ini yang perlu diidentifikasi, ya, diidentifikasi kemudian sampai tadi diukurkan dan sampai diangkakan itu nilainya, sehingga kita menunjukkan bahwa lebih besar benefitnya ketimbang atau ginilah, lebih besar manfaatnya ketimbang mudorotnya gitu kan. Nah manfaat dan mudorot itu diangkakan Kang begitu gitu ya. Nah mungkin orang akuntansi kan pinter menghasilkan angka nih Kang gitu. Nah itulah mungkin salah satu kelebihannya gitu Kang. Ya, apalagi kalau di Akmen itu kan sudah khas ya, timbangan antara cost and benefit itu harus selalu jadi pegangan gitu ya. Kalau di Akmen. Betul. Nah, berarti kalau yang tangkap dari cerita Pak Dede tadi memang apa ya, dorongan atau motivasinya itu masih dominan dari luar berarti ya Pak. Jadi dari external motivation ini masih sangat dominan dibandingkan dengan tadi awareness yang memang betul-betul muncul dari dalam organisasi atau perusahaan tertentu misalkan dalam konteks sustainability ini. Saya kira dua-duanya Kang gitu. Jadi bukan
ya bukan hanya dorongan dari luar, dan kalaupun itu katakanlah lebih berat gitu ya, si dorongan dari luar itu, ya alhamdulillah kan hikmahnya bagus ya. Jadi secara tidak langsung kan kita juga kadang-kadang kalau belajar itu, kadang-kadang memang kita harus memang belajar itu karena memang kita punya kesadaran untuk belajar, Iya, atau memang karena kita dipaksa untuk belajar gitu betul. kan. Malah Nah, bisa karena kesadaran juga ya. kadang-kadang kan, nah betul Kang, seperti itulah gitu. Seperti itu Kang gitu. Jadi ya alhamdulillah, dan saya kira juga kan edukasi di kita juga makin lama makin bagus ya Kang ya gitu. Jadi ya kurang lebih, meskipun tadi porsinya mungkin lebih besar karena by rules begitu, Ya. eh, aturan-aturan yang tadi Kang Asep sebutkan juga diadopsi juga kan oleh pemerintah kita gitu Kang, sehingga banyak yang di beberapa itu yang menjadi rules, sehingga menjadi mandatori gitu, seperti itu Kang gitu. Ya alhamdulillah kalau dari awareness pun ya perlahan-lahan sudah cukup ini Kang, meningkat lah gitu. Iya Pak, ngomong-ngomong terkait masalah edukasi tadi ini Pak, karena kan ya kami ya termasuk Pak Dede juga kan termasuk apa namanya akademi ya, akademisi seperti itu. Dan ya saya nggak tahu, kita mengenal dulu ada triple helix, kemudian pentahelix, saya nggak tahu nanti jadi apa helix gitu ke depannya. Nah, peran-peran akademisi ini Pak sebagai apa ya, motor atau penggerak uh, aktivitas edukasi tadi, karena kan kalau di kampus gitu kan atau di dunia akademik gitu kan pasti yang ditekankan adalah kondisi-kondisi idealita seperti itu. Nah, kadangkala antara idealita dengan realita di lapangan suka sesuai, kadangkala tidak sesuai, kadangkala tidak sejalan, kadangkala bertabrakan dan seterusnya. Nah, bagi kita nih Pak, kira-kira bagi mahasiswa, kemudian bagi dosen, bagi peneliti, gitu, ketika misalkan menghadapi tadi realita gitu, antara yang disampaikan di dunia akademik di kampus, misalkan kemudian tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, itu eh, sikap kita, apalagi nanti misalkan setelah lulus kan kemudian masuk ke dunia kerja, misalkan, nah sikap kita sebaiknya seperti apa, Pak? Baik. Ya, ini pertanyaannya berat pisan ini Kang Asep nih gitu. Karena mungkin saya juga belum apa ya, mungkin belum tentu ya, belum tentu apa ya, bisa menjawab dengan baik. Ya, saya kira apa ya, kan kita apa senantiasa meyakini Kang Asep bahwa proses perubahan yang terbaik itu tentunya dimulai dari diri kita dulu nih Kang Asep gitu ya. Ya, Gitu. Jadi dan kemudian di lingkungan sekitar kita, kemudian mungkin nanti di organisasi tempat kita bekerja gitu ya. bekerja. Saya kira selama betul Kang gitu. Selama kita apa ya tetap begitu ya dalam rangka terus mengkaji hal-hal ini yang secara ya akademis dan secara ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan metode-metode kajian yang memadai secara akademik, itu kita terus jalankan saja Kang Asep gitu ya, dan kita berharap gitu ya, nanti proses perubahan ini yang saya kira diusahakannya itu oleh banyak pihak kan. Bagi pihak-pihak yang mungkin berada pada posisi regulasi, ini tentunya juga kedepannya terus mengakomodir gitu kan hal-hal seperti ini. Karena kita melihat sendiri kan untuk hal-hal yang terkait misalkan tadi dengan perubahan iklim gitu ya, dampaknya memang kita rasakan gitu kan. Memang kita melihat sendiri gitu ya, merasakan sendiri tadi misalkan terjadi anomali gitu ya, ataupun terjadi perubahan yang mau tidak mau memaksa diri kita nih kan, memaksa diri kita dan juga komunitas di sekitar kita untuk berubah, itu barangkali kan Asep. Ya, baik. Jadi memang ada dua pendekatan ya Pak, dan dua-duanya harus dilakukan gitu ya. Ada pendekatan yang radikal, ada yang inkremental juga kan, harus ditempuh semuanya sehingga proses menuju perbaikan itu akan bisa segera terwujud seperti itu ya Pak. Pertanyaan terakhir mungkin Pak dari saya. Pertanyaan terakhir, karena ini yang mengikuti kan sepertinya banyak mahasiswa
mungkin ada juga mahasiswa Bapak dari Unpad gitu. Dan yang namanya mahasiswa kan biasanya ada kewajiban melakukan penelitian ya Pak. Jadi sebelum lulus atau nggak bisa lulus kalau belum penelitian, belum skripsi misalkan. Nah mungkin Pak Dede bisa sharing kepada kami-kami di sini seputar apa kira-kira topik-topik penelitian yang menarik dari sustainability ini atau sustainability cycle mungkin lebih spesifiknya. Ya, baik Kang. Jadi kalau kita ambil tadi bidang ilmunya secara umum kan sebetulnya ada lebih ke di ranah akuntansi manajemen gitu ya Kang ya. Kalau secara umum. Kendala ya selama ini yang banyak kita hadapi di dalam penelitian akuntansi manajemen itu tidak seperti di akuntansi keuangan. Kalau di akuntansi keuangan misalnya kita bisa mengkaji gitu ya topik-topik di mana sumber datanya itu sekunder gitu kan. Jadi artinya misalnya data-data yang bisa kita dapatkan dari bursa efek misalnya. Nah, sedangkan kalau di penelitian akuntansi manajemen kan seringkali harus berbentuk case study nih Kang gitu. Harus ke lapangan. Harus ke lapangan begitu, harus ke lapangan. Nah, ini bisa menjadi alternatif lah barangkali Kang Asep gitu. Kalau saya tidak muluk-muluk begitu ya menawarkan ini sebagai sebuah solusi begitu. Namun sebagai alternatif bila mana gitu ya, misalkan topik-topik penelitian yang ada di ranah tadi akuntansi keuangan yang datanya kita bisa dapatkan dalam tanda kutip lebih mudah karena sifatnya sekunder. Misalnya ini topiknya udah relatif lebih udah banyak yang meneliti nih Kang gitu. Misalnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk topik-topik di akuntansi manajemen termasuk tadi di isu sustainability ini mungkin juga ada banyak hal yang belum dikaji gitu Kang. Ini bisa dimanfaatkan saya kira Kang Asep dengan kita misalkan tadi misalkan ada banyak lembaga filantropi nih yang bisa kita datangi dan mungkin mereka juga akan merasakan manfaat dari penelitian ini gitu. Misalnya Kang sederhana saja ada banyak lembaga amil zakat misalnya Kang di sekitar kita nih Kang yang penyaluran dari dana zakatnya ini kan biasanya juga untuk pengembangan masyarakat nih Kang gitu ya. Bukan hanya untuk disalurkan secara langsung. Nah, mungkin mereka akan membutuhkan analisis mengenai efektivitas dari program ini, gitu. Atau tadi seberapa impactful dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh sebuah amil zakat, misalnya Kang Asep, gitu. Nah, ini sepengetahuan saya ya, mereka itu cukup terbuka nih Kang Asep, gitu. Untuk bisa kita coba datangi dan di situ kita bisa coba melakukan penelitian gitu dan kita bisa mendapatkan experience langsung tuh Kang gitu tentang bagaimana sebuah tadi program pelaksanaan ya program tanggung jawab sosial yang tadi ini kan sebenarnya sejenis nih Kang dengan program tanggung jawab sosial yang biasanya dilakukan perusahaan gitu ya kalau ini mah dilakukannya oleh lembaga amil zakat misalnya Kang gitu. Ini saya kira bisa kita coba tempuh Kang Asep gitu. Di samping juga ada banyak nih Kang divisi-divisi misalkan divisi Komdev, divisi CSR di perusahaan-perusahaan yang kalau didatangi oleh mahasiswa untuk meneliti bagaimana tadi proses manajerial dari program ini dilaksanakan, ini biasanya mereka cukup welcome Kang untuk diteliti. Dan ini insya Allah sebuah peluang yang baik gitu Kang. Jadi di samping tadi mungkin ya Pak, dilanjut dulu Pak. Ya mungkin tadi seperti Kang Asep ya, bagaimana mengembangkan balance scorecard gitu Kang Asep. Ya. Bagaimana mengembangkan balance scorecard yang juga memasukkan unsur-unsur tadi si keberlanjutan ini Kang. Itu juga bisa dimasukkan bahwa kinerja non keuangannya misalkan melibatkan pengukuran-pengukuran dengan model balance scorecard sehingga teman-teman mahasiswa ini bisa merancang suatu model pengukuran kinerja Kang. Model pengukuran kinerja yang terkait dengan praktek
sustainability atau praktek keberlanjutan. Apakah itu tadi di perusahaan yang tadi menjalankan programnya, atau tadi misalkan di lembaga amil zakat misalnya, itu juga sebuah peluang yang baik kan, ya. Insya Allah menambah pengalaman gitu kan. Ya, baik. Jadi emang tadi ruang yang masih sangat terbuka itu di wilayah impact ya Pak. Jadi Ya kalau misalnya betul, kita di mau wilayah impact. apa namanya urutkan dari mulai input, proses, output, outcome sampai impact. Mungkin kalau kita bicara riset di level input, proses, output sudah banyak ya Pak riset-risetnya. Namun di wilayah outcome dan impact ini yang memang masih sangat terbuka ruang untuk diteliti oleh kita bersama seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Dede atas sharingnya. Namun sebelum ditutup ini saya mohon kesediaan kepada Pak Dede untuk menyampaikan closing statement sekaligus pesan dan penguatan mungkin Pak, jadi reinforcement bagi kami-kami nih para peminat akuntansi manajemen nih, Pak. Mangga Pak. Ya, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kang Asep sudah memberikan kesempatan ini untuk sharing, dan mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan Kang dengan Insya Allah, insya Allah, Pak. diskusi-diskusi selanjutnya. Mungkin setelah ini apa namanya tadi teman-teman mahasiswa Kang Asep yang mengikuti acara ini mungkin ingin bertanya tapi mungkin masih kesulitan memformulasikannya atau seperti apa gitu Kang ya. Nah, mudah-mudahan di forum selanjutnya kita bisa lebih interaktif lagi Kang gitu. Saya hanya berharap gitu dari acara sore hari ini minimal teman-teman itu merasa penasaran aja dulu kan. Itu dulu aja gitu ya. Sehingga barangkali nanti di luar forum nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke Pak Asep lah ini ya. Ini kalau bagi mahasiswanya kan, saya memanggil beliau ini Akang gitu ya, karena ya kalau mahasiswanya tentu memanggil Pak Asep gitu ya. Nanti ya akan Pak Dede disampaikan ini ke dosen saya dulu, dosen Akbi. ya adik kelas aja lah Kang gitu ya. Adik kelas gitu. Ya, jadi ya mungkin siapa tahu di luar forum ini nanti ada pertanyaan yang disampaikan, sehingga nanti saya harap ini rasa penasaran ini penting kan, gitu. Betul, Kan Pak. dengan penasaran Curiosity, ini, nanti teman-teman nanti akan belajar sendiri, kan bisa jadi seperti itu kan, gitu ya. Akan belajar sendiri atau belajar ke Kang Asep atau kita lanjutkan lagi forum ini, mangga itu insya Allah nanti akan menjadi silaturahim kita kan. Itu aja mungkin Kang kalau closing statement kalau dari saya. Punten juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan gitu ya, cara menyampaikan atau mungkin bahasanya kurang membumi atau bahasanya terlalu cetek mungkin Kang gitu. Ini mah sebenarnya topik yang biasa misalnya kan, bisa aja begitu kan. Ini kita hanya hanya men-trigger lah Kang Asep. Mudah-mudahan menjadi saya juga belajar Kang di dalam forum ini kan, bukan hanya ibaratnya saya memaparkan sesuatu, tapi juga Kang Asep juga menyampaikan sesuatu hal yang pada saat bertanya dan lain sebagainya juga ada paparan dan analisis yang saya bisa pelajari. Begitu barangkali Kang Asep. Atur nuhun. Ya baik, sami-sami Pak Dede, terima kasih banyak atas sharing ilmunya nih. Jadi alhamdulillah sore hari ini kita mendapatkan satu insight yang luar biasa, yang menarik. Jadi ada keterkaitan ya antara akuntansi dengan lingkungan yang memang ini harus terus kita kaji dan kita gali, karena tadi saat ini atau dunia ini ke depan yang namanya awareness atas atau kesadaran lingkungan itu sudah mulai muncul, sudah mulai meningkat, dan sudah mulai melembaga sepertinya, sehingga jangan sampai kemudian kita tertinggal gitu, tertinggal informasinya, tertinggal ilmunya, sehingga sampai tertinggal prakteknya ya tidak sampai seperti itu mudah-mudahan. Sehingga tadi juga tawaran Pak Dede insya Allah akan kami sambut dengan senang hati Pak. Insya Allah nanti Pak Dede akan menjadi narasumber untuk isu-isu seputar sustainability. Jadi mudah-mudahan tidak kapok sharing ilmunya.
Terima kasih kepada Pak Dede dan juga kepada sahabat Smart sekalian yang sudah mengikuti. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya dengan isu dan tema yang beda dan tentu juga menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.